10 tahun Hendra percaya kalau dirinya mandul karena ucapan bohong istrinya. Tapi, rahasia itu terbongkar saat perutku pembantunya sendiri mulai membuncit. Di saat aku mengandung benih terlarang sang majikan, istrinya malah asyik memenangkan hadiah arisan berupa pria berondong yang tak lain adalah mantan suamiku. Satu pertemuan di parkiran hotel hari itu mengubah cinta menjadi abu dalam sebuah ledakan maut. "Duh bapak, jangan kayak gini ya," kata Maya menepis jemari nakal majikannya itu. "Kalau yang ini?" tanya sang majikan menunjuk hamparan di balik segitiga bermuda pembantunya itu. "Ih papa," Hendra tertawa lalu beranjak duduk merapatkan dirinya. Ia raih dagu pembantunya dan ya, begitulah keakraban yang kini mereka jalani. Keakraban antara majikan dan pembantunya itu telah terjalin beberapa bulan lamanya. Semua bermula pada hari ketika Maya termenung di pintu dapur rumahnya. Wanita berusia 30 tahun itu ingin memasak nasi, tapi tempat penyimpanan berasnya kosong. Maya pun terduduk lesu, ingin beli beras tapi uangnya sudah tak ada. Maya ingat betul, di dompet lusuhnya hanya tersisa selembar uang 2000-an. Reno, suaminya, pun juga belum memberinya uang lagi. Reno beralasan gajiannya belum tiba, padahal sudah hampir 2 minggu berlalu. Dan biasanya setiap akhir pekan pria itu rutin memberinya jatah belanja. Maya mengusap air matanya yang tiba-tiba mengalir. Inikah beratnya perjuangan hidup dalam pernikahan tanpa restu orang tua? Maya pun berusaha bersabar. Ia yang selalu dimanja orang tuanya, dulu kini harus ikut bekerja keras mencari uang demi bertahan hidup. Maya merasa apapun yang mereka usahakan, hasilnya selalu saja kurang, bahkan sering memicu pertengkaran. Belakangan sikap temperamen Reno juga makin sulit dikendalikan. Dia sering membentak Maya, apalagi jika keinginannya tak dipenuhi. Dan hal itu berimbas makin jarangnya Reno memberi uang belanja. Maya pun cuma bisa masak ala kadarnya dari uang hasil bantu-bantu cuci piring di warung makan. Sampai suatu ketika di sore hari ia pun pasrah jika nanti Reno akan marah. Perutnya sendiri hanya terisi tadi pagi sebelum pergi bekerja. Dan benar saja, seperti yang ia duga, suaminya itu marah. Namun, ia tak menyangka Reno akan tega menceraikannya, bahkan sampai mengusirnya. Terpaksa ia pun pergi, hanya berbekal pakaian yang melekat saat itu. Malam harinya, Maya pun terpaksa tidur di emperan toko. Tidurnya pun juga tak benar-benar terlelap. Ia lebih banyak terjaga merenung dan menyesali keputusannya menikah dengan Reno. Sampai keesokan paginya, Maya kembali bekerja di warung makan seperti biasa. Uang dari hasil mencuci piring, ia kumpulkan hingga genap 1 minggu. Kemudian, Maya pun nekat memutuskan pergi meninggalkan kota itu. Ia mencoba mencari penghidupan lain di tempat baru. Sementara itu, Reno yang sengaja mencari gara-gara dengan Maya pun sebenarnya bukannya tanpa alasan. Dia memiliki wanita lain yang dianggapnya lebih baik dari Maya, bahkan ia sudah berencana menikah dengan wanita itu yang ternyata seorang janda pemilik salon Marni atau Tante Marni, sapaan akrab para pelanggannya. Marni sendiri membuka salon tak jauh dari tempat Reno bekerja sebagai tukang parkir. Ia seringkali melihat Reno yang tampak gagah dan tampan. Memang dari segi perawakan Reno cukup mumpuni. Hal itu pula yang dulu membuat Maya kepincut dan ingin nikah lari bersamanya. Reno sendiri tak mengetahui bahwa Marni memiliki bisnis terselubung. Meskipun ia ingin menikahi Reno, tujuannya juga adalah menjadikan Reno sebagai mesin ATM-nya. Setelah Reno berpisah dari Maya, Marni segera membuat penampilan Reno menjadi lebih berkelas. Dia juga segera mengatur pernikahan dengan pria yang usianya 10 tahun di bawahnya itu. Bukan pernikahan resmi, hanya pernikahan siri, sama halnya seperti yang pernah dilakukan Reno dengan Maya.
Reno pun tak masalah, yang penting hidupnya terjamin dan segala kesengsaraan saat bersama Maya dulu hilang, berganti kehidupan baru yang bahagia bersama Marni. Reno merasa sangat dipedulikan dan diperhatikan, terutama soal makan, pakaian, dan semua perawatan dirinya. Penampilannya yang diubah oleh Marni membuat semangat hidupnya kembali. Reno merasa mendapatkan hal yang selama ini diimpikannya, yaitu hidup enak, tak perlu banyak bekerja, dan penampilan selalu modis. 2 minggu setelah berpisah dengan Maya, Reno dan Marni pun menikah. Teman-teman Marni yang kebanyakan ibu-ibu kalangan sosialita menengah menghadiri pernikahan keduanya. Tapi ada satu hal yang mengundang sedikit rasa tak nyaman pada Reno, yaitu teman-teman Marni sering menggodanya dengan mencubit dan mencoyek dagunya. Reno sebenarnya risih, tapi demi menghormati sang istri, ia hanya bisa diam dan tersenyum. Apalagi mereka bersikap demikian di depan Marni yang terlihat tak masalah dengan hal itu. "Ren, aku tunggu kamu di kamar ya," kata Marni setelah pernikahan mereka usai. Reno tersenyum dan paham betul dengan maksud Marni. Setelah selesai dari kamar kecil, ia pun melenggang masuk ke kamar istri barunya. Tak lupa, ia pun mengunci pintu. Tampak Marni sudah rebahan dengan setelan dinas malam. Meskipun sedikit gemuk, Marni masih nampak menarik. Reno pun mendekat membuat Marni beranjak duduk. Dia menyambut Reno dengan pelukan, dan mereka pun saling menatap. Tak lama kemudian, sambutan demi sambutan pun tercipta di sana. Reno yang merasakan keinginannya, mulai timbul pun buru-buru mengambil perahu motor. Sementara Marni yang memperhatikan penampakan itu sedikit kaget. Jelas berbeda dengan perahu mantan suaminya yang terdahulu. Ketika Reno mendekat, Marni pun segera memberikan perhatian pada perahu motor tersebut. Sontak Reno menatap langit-langit, apalagi hal itu tak pernah diaturkan oleh Maya sewaktu bersamanya dulu. Bersama Marni, Reno seolah menemukan teori baru dalam rapat paripurna. Dia yang semula mengira Marni adalah wanita yang membosankan, ternyata salah. Marni banyak variasi, terutama saat perahu motor melaju pada pintu gerbang kehidupan wanita yang berusia 44 tahun itu. 1-2 sesi bisa mereka lalui bersama-sama. Hanya di sesi ketiga, Reno mengatakan akan melanjutkannya keesokan malam. Marni bisa memaklumi, mungkin saja suaminya lelah setelah mengadakan acara resepsi. Setelah membersihkan diri, Reno lebih dulu terlelap, sementara Marni segera membuka percakapan dalam grup di aplikasi hijaunya. Hampir semua temannya mengomentari pernikahannya dengan duda muda tersebut. "Gimana, Mar? Oke kan si Reno?" "Untuk pertama, enggak mengecewakan lah," sahut Marni mendapat tanggapan riuh dari teman-temannya. "Wah, kami sudah enggak sabar juga nih." "Sabar dong, arisan bulan depan yang dapat boleh kau pinjam dia, tapi jangan lupa transferannya lo ya." Singkatnya, hari-hari Marni semakin berwarna dengan kehadiran Reno. Dia sangat terkesan dengan perlakuan suami mudanya itu. Terkadang, ia merasa tak ingin melempar Reno pada teman-temannya. Tapi, ia sudah terlanjur berjanji, bahkan sebelum menikah dengan Reno. Hingga waktu arisan semakin dekat, tinggal 1 minggu lagi, Marni pun mencari cara agar sang suami mau menjadi hadiah pada kumpulan arisannya itu. Sebuah ide cemerlang, ia gunakan tepat pada hari diundinya arisan itu. Mulanya, Marni mengajak Reno menemaninya ke sebuah penginapan. Di sana, sudah ada sekitar 20 orang yang mengikuti arisan. Marni sebagai penyelenggara, menyewa salah satu ruangan luas untuk pertemuan. Selama arisan berlangsung, Reno hanya duduk di samping Marni. Namun teman-teman Marni banyak yang memandangnya dengan penuh keinginan. Beruntung Reno sudah terbiasa dengan tingkah mereka, sehingga ia hanya menanggapinya dengan senyum.
Menjelang sore hasil arisan pun didapat. Seorang wanita parubaya memenangkannya sesuai kesepakatan. Sari, wanita pemenang arisan itu pun mentransfer sejumlah uang pada Marni. Mereka bergurau tentang apa yang akan terjadi selanjutnya, tapi tak ada yang menyebut secara gamblang sehingga Reno tak curiga. Setelah acara bubar, Marni mengajak Reno masuk ke salah satu kamar di sana. Di kamar itu, seperti biasa, Marni dan Reno hendak memulai sambutan guna menunaikan kewajiban pasutri. Tapi sebelumnya Marni justru menyuruh Reno mandi dengan alasan agar lebih fresh dan Reno pun menurutinya. Di saat Reno masuk kamar mandi, Marni buru-buru mengemasi barang-barangnya. Ia pergi dari kamar tersebut meninggalkan suaminya. Ketika Reno selesai, ia terkejut mendapati bukanlah Marni yang ia temui melainkan Sari, teman arisan istrinya. "Lo istriku mana?" tanya Reno bingung pada Sari yang melangkah ke arahnya. "Marni udah pulang kok, sekarang sama tante ya, kan udah tante bayar buat ini," ujar Sari sambil meraih perahu motor itu. "Tetapi Tan, aku kan..." Ucapan Reno terjeda lantaran Sari lebih dulu memberi perhatian pada perahu motor tersebut. "Udah nanti aja kagetnya, kamu tanyakan sendiri besok sama Marni ya," kata Sari sambil mengubah haluan menyiapkan sajian negara. Seketika itu, Reno pun terperangah. Bahkan, ia yang semula panik mendadak berubah setelah tahu penampakan gerbang kehidupan tersebut. Sementara, Sari yang tahu jika Reno mulai dilanda angin mulia, segera memberi sambutan lainnya. "Nah, sekarang satset ya Ren." Dan rupanya, respon Reno sungguh tak terduga. Setelah memberi perhatian pada sajian negara, perahu motor pun melaju tenang menuju tujuannya. Tak lupa Jemawi pun turut mondar-mandir, seolah menambah syahdu suasana. Sesekali Sari memanggil nama Reno, meski pria itu tak sedikit pun menghiraukannya. Dan hal itu berlanjut hingga pukul 2 dini hari. Itu pun tak terhitung beberapa kali Sari mengalami musibah banjir bandang negara. Paginya Reno pulang dengan menahan kesal pada Marni, meskipun semalam ia juga sesenangan dengan Sari. Apalagi ia juga mendapat tip yang lumayan besar. Tapi ia masih tak habis pikir dengan istrinya yang bisa-bisanya menjualnya tanpa persetujuan lebih dulu. "Kamu tuh gaya Mar, kenapa kamu jual aku?" Maaf Ren, masalahnya aku udah terlanjur janji sama teman-temanku malah sebelum kita nikah dulu." Tapi aku kan suamimu." "Dengar ya, sejak sebelum nikah, aku yang biayai hidupmu, jadi sekarang anggap aja kamu udah membiayaiku." Reno pun tak mampu mendebat perkataan Marni. Lantaran apa yang dikatakan istri sirinya itu benar, meskipun terasa menyakitkan. Reno tak ada pilihan lain. Sementara di tempat lain, Ratna tengah bersiap untuk pergi arisan bersama teman-temannya. Arisan yang dikelola Marni, kakak tingkatnya yang cukup akrab saat kuliah dulu. Tak ada bedanya dengan Sari, Ratna belakangan juga enggan untuk menunaikan kewajiban pasutri dengan suaminya. Wanita parubaya itu seolah sudah tak tertarik sama sekali. Tapi sejak ikut arisan dan sempat sekali menang dengan hadiah seperti Sari, Ratna merasakan dirinya segar kembali. Dia ketagihan, bahkan sering beralasan pada suaminya jika ada acara kumpul bersama teman-temannya. Padahal ia sedang mengadakan rapat paripurna bersama pria yang dibawa Marni sebagai hadiah. Hendra, sang suami, sebenarnya juga merasa Ratna sudah mulai berubah sejak lama. Ia berusaha memahami, mungkin istrinya juga perlu hiburan di luar. Tapi karena seringnya Ratna keluar, bahkan saat Hendra libur kerja, pria itu lama-lama curiga dengan sikap istrinya. Seperti pagi itu, Hendra yang melihat istrinya sudah rapi langsung menegur Ratna. "Mau kemana kamu mah? Enggak sarapan dulu?" "Enggak Pah, aku udah minum jus tadi." "Oh ya Pah, Maya mana?"
Di dapur mungkin. Ratna lantas menuju dapur melewati Hendra yang duduk di kursi makan sambil menggulir layar ponselnya. Mai, ibu pergi dulu ya. Nanti kamu siapkan saja apa-apa yang Bapak butuhkan, terutama makan. Oh ya, bahan dapur kan habis. Kamu nanti belanja sama Bapak aja ya. Setelahnya Ratna pun pamit pada Hendra. Suaminya itu menggerutu sebab Ratna tak ada waktu untuk di rumah bersamanya. Tapi Ratna justru tak mendengarkan ocehan Hendra. Ia tetap melenggang keluar rumah, menganggap teguran sang suami hanyalah angin lalu. Maya yang melihat kedua majikannya bertengkar mencoba mengalihkan perhatian Hendra agar lebih tenang. Ini kopinya Pak, Bapak mau sarapan sekarang. Hendra pun mengangguk. Kamu siapin aja Mei. Oh ya ibu ngomong apa aja tadi sama kamu? Itu Pak, Maya disuruh nyiapin makan buat Bapak, terus Maya juga disuruh belanja keperluan dapur tapi diantar Bapak. Istri macam apa dia itu? Keperluan dapur pun aku yang urus, apa gunanya? Dia sibuk aja kesana kemari. Maya hanya diam mendengar Hendra mengomel sambil sibuk mengambilkan sarapan untuk Hendra. Setelahnya, ia hanya berdiri di samping meja makan, menunggu perintah majikannya. Tapi rupanya, Hendra justru mempunyai sekelebat pikiran iseng. Dipandangi Maya dengan saksama. Wajahnya cukup manis, pasti manis juga pintu gerbangnya. Begitu pikirannya. Ya udah Mei, habis sarapan kita belanja, kamu siap-siap aja ya. Mendengar itu, Maya pun berlalu untuk menyelesaikan pekerjaannya dan segera bersiap. Singkat cerita, Hendra pun membawa pembantunya itu ke supermarket besar di kota. Pria itu memilih sendiri apa yang biasa dia makan, sedangkan Maya hanya mendorong troli belanjaan. Satu hal yang disadari Maya, jika majikannya itu sengaja merangkulnya selama berjalan, tapi Maya menepis pikiran anehnya lantaran tak mungkin pula sang majikan akan tertarik padanya. Jadi, ia tak mempermasalahkan hal itu. Padahal Hendra memang sengaja bersikap seperti itu. Begitupun setelah mereka tiba di rumah, Hendra sengaja berdekatan dengan Maya, meski masih terbilang wajar. Mei, kamu jadi janda kan sudah lama, apa enggak ingin? Tanya Hendra sambil memberi isyarat jemawi. Loh Bapak, kok tanya gitu toh? Soalnya Bapak kayak gitu Mei. Kamu mau enggak kalau kita... Bapak ini ngomong apa tuh, jangan ngawur ah. Begitulah respons Maya setiap kali dirayu oleh majikannya. Ia terus menoyak tiap kali pria itu mendekatinya. Hampir setiap waktu ketika ada di rumah Hendra mengambil kesempatan dekat dengan Maya. Tapi lama-kelamaan, Maya pun dulu dengan perhatian dan sikap manja majikannya. Hendra seringkali mencuri pelukan singkat, bahkan sering pula membelikan barang-barang yang ia perlukan. Namun, Maya masih tak mau jika Hendra mengajaknya pada hal yang lebih jauh lagi. Hingga suatu ketika, Hendra yang baru saja mengajak Maya makan malam, di luar mendapat ide cemerlang untuk melancarkan niat mulianya. Mei nanti, sampai rumah tolong urut Bapak ya, pegal-pegal semua nih kayaknya. Tanpa prasangka apapun, Maya pun mengangguk. Ya udah, Pak nanti Maya urut. Setelah mengganti pakaian santai, Maya pun mengetuk pintu kamar majikannya. Setelah dipersilakan masuk, Maya terkejut mendapati Hendra hanya mengenakan sarung. Sontak ia langsung memalingkan wajah sementara Hendra yang tahu pun hanya menahan senyum. Kamu kenapa toh Mei? Ayo Bapak sudah pegal-pegal nih. Ucap Hendra pura-pura marah. Tapi Pak. Udah nanti aja tanyanya, kata Hendra ketus. Maya pun mendekat ke dipan ketika Hendra sudah tengkurap. Perlahan Maya mengambil balsem lalu mulai membantu. Tapi tanpa dikira bantuan Maya itu pun dengan mudah membuat gejolak baik Hendra timbul. Hendra makin tak tenang, apalagi perahu motor pun sudah sangat siaga. Setelah dirasa waktu yang tepat, Hendra mendadak berbalik, sengaja mempresentasikan perahu motor di balik sarung negara.
Sontak Maya kaget tapi sedikit melirik dan berusaha fokus pada bantuannya. Dia baru terganggu ketika ada jemawi yang mondar-mandir pada dua benua. Sebagai wanita biasa pun, seketika gejolak baiknya timbul. Apalagi sudah lama pula ia absen rapat paripurna. Debaran jantungnya pun makin menjadi, bahkan ia pun panas dingin dan tak tahu lagi bagaimana menyikapinya. "Pak, jangan kayak gini ah," kata Maya menepis perlakuan baik majikannya. "Kalau yang ini," kata Hendra menunjuk segitiga bermuda itu. "Ih, Papa." Hendra tertawa lalu beranjak duduk merapatkan dirinya. Ia raih dagu Maya lalu memberi sambutan lain. Saat itu juga melihat Maya menoyak. Hendra semakin gencar, tak hanya sambutan tapi juga mencari-cari gerbang kehidupan. "Sekarang ya, Mei." Tapi Pak, Mei kan Usaha Hendra untuk meruntuhkan Imron pembantunya itu pun akhirnya berhasil juga. Maya menyiapkan sajian lainnya, sementara Hendra menerima hal itu dengan antusias. Entah bagaimana, mulanya haluan keduanya pun berubah dari yang semula sejajar menjadi tumpukan negara. Perahu motor pun melaju tenang, membuat Maya terkesan dengan start awal tersebut. Bencana yang lama tak Maya dapat akhirnya dialami dengan majikannya. Benar-benar lain dan tak terbayangkan. Apalagi saat Maya mengalami musibah banjir bandang, ia baru percaya jika Hendra mampu membawanya ke awang-awang. Hingga waktu menunjukkan angka 2 dini, hari barulah rapat paripurna itu pun usai dengan kesan yang gembira dan mendalam. Singkat cerita pagi pun tiba. Maya yang terbiasa bangun awal merasa sedikit asing ketika mendapati Hendra ada di sebelahnya. Ia perhatikan wajah pria itu. Sebenarnya majikannya itu mempunyai paras yang lumayan ditunjang dengan penampilan rapi. Ia menampakkan sosok pria yang berkarisma. Tapi Maya sendiri bingung mengapa nyonya majikannya justru seperti enggan untuk berdekatan dengan suaminya. "Mikirin apa sih, Mei? Kok sampai gitu toh lihatnya?" tanya Hendra yang tiba-tiba terjaga. Enggak kok, Pak. Pak, apa boleh Maya tanya sesuatu?" "Maaf, Pak, kalau tanyanya sedikit pribadi." "Iya, enggak apa-apa kok. Memangnya mau tanya apa sih, Mei?" Kenapa Bapak sama Ibu sampai sekarang belum ada momongan?" Untuk sejenak Hendra menghela napas. "Kami sebenarnya sudah usaha, Mei, tapi mungkin vonis dokter yang bikin kami nggak harmonis seperti dulu. Malah belakangan kami jarang sekali gitu. Ibu yang nggak mau, malah ibu bilang untuk apa toh nggak ada gunanya. Apalagi vonis dokter itu bapak lah masalahnya." "Oh alah, jadi itu toh masalahnya." Hendra pun mengangguk. "Iya, Mei. Terus kamu tahu enggak apa yang ada di pikiran bapak sekarang?" Maya menggeleng heran. "Bapak mikir gimana kalau pagi-pagi kita?" Maya yang mengerti ucapan majikannya pun kaget. "Loh Pak, tadi malam kan?" Kamu ini tinggal bilang iya, apa susahnya sih, Mei?" "Iya Pak, tapi ini kan masih..." Kata Maya terhenti lantaran lebih dulu Hendra mengubah haluan pembantunya. Dan tanpa berkata apa-apa lagi, Hendra memberi perhatian mulia pada sajian negara. Dan ya, kebaikan itu pun kembali terulang seperti sebelumnya. Maya sendiri tak menampik jika hal itu memang membuatnya ceria. Dan begitulah hari-hari yang dijalani Hendra dan Maya di belakang Ratna. Hendra pun begitu sering menciptakan saat-saat bahagia bersama pembantunya. Bahkan setiap kali rapat paripurna negara, Hendra pun rutin meletakkan pundi-pundi kebaikan lantaran yakin Maya tak akan halimah. Hingga suatu pagi, mendadak Maya merasa mual dan kepalanya juga terasa berputar. Sejak pagi itu, Maya hanya bergelung di kamarnya, apalagi kepalanya terasa berat untuk berjalan. Ratna, nyonya majikan yang melihat dapur masih sepi, melangkah mengetuk kamar Maya. Dengan sempoyongan Maya, beranjak membuka pintu. "Loh Mai, kok belum buat sarapan?"
Maaf Bu, saya kurang enak badan. Kepala saya pusing sama mual. Kamu masuk angin? Nggak tahu juga Bu. Saya izin istirahat dulu ya Bu. Nanti kalau udah enakan saya akan kerjakan pekerjaan saya. Setelah Ratna pergi, Maya kembali rebahan di depan sementara Hendra yang tahu pembantunya sakit dari istrinya seketika terkejut. Pusing mual? Bukankah itu gejala orang Halimah? Tapi, bukannya aku divonis dokter nggak bisa? Masa iya Maya Halimah? Mungkin dia memang benar sedang masuk angin aja. Begitulah pikiran Hendra berkecamuk sampai tak lama kemudian Ratna yang sudah rapi dan hendak pergi tanpa sengaja berpapasan dengan suaminya. Kamu mau kemana lagi? Ada janjian sama teman-teman arisan kok, Pak. Selalu aja kamu ini sibuk sendiri. Udahlah, Pak, nggak usah debat. Aku pulang agak malam nanti. Oh ya, tolong lihat si Maya belikan dia sarapan ya, Pak. Mendengar nama Maya, disebut Hendra sedikit bersabar. Setelah Ratna pergi, Hendra pun bergegas menuju kamar Maya. Tak lupa, ia siapkan lebih dulu sarapan yang dipesan melalui aplikasi untuk mereka berdua. Hendra meletakkan nampan berisi sarapan di meja di dalam kamar Maya. Dia lalu duduk di tepi dipan pembantunya. Masa iya kamu Halimah, Mai? Mai, kan Bapak mandul toh? Saya juga nggak tahu, Pak. Mungkin cuman masuk angin aja kok. Ya udah, kamu makan saja dulu. Nasinya habis itu minum obat. Bapak nggak mau kamu sakit terus. Kalau kamu sakit, Bapak kan juga nggak bisa. Kata Hendra menjeda ucapannya. Maya yang mengerti maksud ucapan majikannya pun mengerutkan dahi. Bapak pikirannya ke situ terus. Gerutu Maya membuat Hendra gemas. Belum sempat memakan nasinya Hendra, lebih dulu memberi sambutan pada pembantunya itu. Maya pun gelagapan, tapi tak urung menyambut niat baik majikannya. Pak Maya kan mau sarapan. Loh, ini kan juga sarapan toh, Mai, kata Hendra yang kemudian melanjutkan kebaikannya. Entah mengapa rasa pusing dan mual Maya sedikit menghilang lantaran kebaikan tersebut. Maka keduanya pun melanjutkan rapat paripurna selagi Ratna pergi, dan hal itu baru berakhir menjelang siang. Nah sekarang, makan dulu ya Mai, terus minum obatnya, kata Hendra setelah selesai meletakkan pundi-pundi kebaikan tersebut. Tapi rupanya rasa mual dan pusing itu tak hanya sehari saja mereda, karena setelahnya bahkan hampir seminggu lamanya, rasa mual itu kembali dialaminya. Selama itu, Maya mencoba menyembunyikannya dari Ratna dan Hendra. Maya sudah mulai cemas karena tahu pasti jika dirinya sedang tak baik-baik saja. Akhirnya, saat ia diizinkan pergi belanja oleh Hendra yang kebetulan tak bisa mengantarnya, Maya menyempatkan membeli beberapa alat tes kehaliman dengan merek berbeda. Meskipun kata Hendra itu, mustahil Maya ingin tetap mencoba kemungkinan itu. Dan alhasil, setelah mencoba keempat tes itu, kenyataan baru pun terkuak. Semuanya menunjukkan garis sejajar yang artinya dia Halimah. Maya duduk merosot di lantai. 4 tes itu ia genggam erat. Walah, gimana ini Pak Hendra? Percaya nggak ya kalau aku Halimah? Gumam Maya dengan hati sedih dan cemas. Singkatnya, sudah lebih seminggu sejak Maya menyimpan hasil tes tersebut ketika Hendra baru menemuinya karena baru pulang dari luar kota saat siang. Mereka, usai rapat paripurna negara, Maya pun mencoba mengajak majikannya itu bicara. Pak, kalau ternyata saya Halimah gimana ya? Nggak mungkin lah, Mai. Bapak kan mandul. Sama Ratna aja sudah bertahun-tahun gagal. Apa iya kamu yang baru beberapa bulan sudah berhasil? Tapi saya sudah tes loh, Pak. Dan hasilnya saya Halimah, Pak. Apa selain sama Bapak kamu pernah sama yang lain? Maksud Bapak, apa sejak saya kerja di sini saya kan jarang keluar rumah kecuali memang diminta seperti kemarin. Hendra berpikir, apa yang dikatakan Maya adalah benar.
Semua seketika terbersit keraguan tentang hasil tes vonis yang diberikan dokter dulu. Hendra ingin memastikan kebenarannya, pasalnya Ratna dulu hanya mengatakan melalui ponsel tanpa bukti langsung, lantaran saat itu Hendra sedang berada di luar kota setelah memeriksakan diri ke dokter bersama istrinya. Akhirnya, setelah selesai urusan bersama Maya, Hendra diam-diam mencari di beberapa tempat di kamarnya yang ia perkirakan Ratna menyimpan bukti dokter itu. Setelah berkutat beberapa menit membuka laci dan semua tempat penyimpanan, Hendra akhirnya menemukan bukti tersebut. Dengan berdebar, ia buka 2 surat yang menunjukkan namanya dan nama istrinya di amplop berbeda. Betapa terkejutnya Hendra, dia mendapati surat dokter atas namanya yang menjelaskan jika dia tidaklah mandul dan tak mempunyai kekurangan apapun. Untuk lebih meyakinkan dirinya, Hendra pun membuka surat dokter atas nama Ratna. Tertera di sana Ratnalah yang sebenarnya bermasalah. Hendra tak habis pikir dengan kenyataan yang ia dapati hari itu. Sungguh ia tak menyangka istrinya akan tega membolak-balikan fakta tentang mereka. Hendra melipat surat-surat itu dan memasukkannya kembali ke dalam amplop. Kini ia percaya Maya Halimah adalah hasil jerih payahnya. Namun Hendra tak boleh gegabah, dia ingin tahu alasan Ratna mengatakan kepalsuan itu. Alhasil, siang itu juga ia mengajak Maya ke dokter di hari yang sama. Itu pula arisan kembali diundi dan kebetulan Ratna lah pemenangnya. Dia yang cukup lama memendam keinginan pada Reno akhirnya kesampaian juga. Pagi itu Ratna membawa Reno ke penginapan. Beberapa saat setelah ia mendengar namanya disebut sebagai pemenang arisan. Sesampainya di sana Reno pun bekerja sebagaimana mestinya. Baru saja sampai di kamar yang dipesan Ratna buru-buru meletakkan jajaran kabinet menyisakan segitiga bermuda. Di usianya yang ke-39 tahun, Ratna bisa dikatakan masih sangatlah ideal. Apalagi bersama Hendra, ia belum memiliki momongan, sehingga tak ayal 2 anugerah, tak ada yang kendor, bahkan nyaris sempurna. Yang memperhatikannya pun benar-benar tak berkedip. Tanpa ditanya, ia lantas memberi perhatian pada anugerah yang kuasa secara beda. Ih, udah enggak sabar ya? Tanya Ratna sambil tersenyum. Kalau urusan ini yang gak bisa sabar tante, jawab Reno yang kemudian mengambil perahu motor itu. Seketika itu, Ratna terperana kilauan warna, serta hiasan lainnya jelas berbeda dengan perahu motor suaminya. Sesegera mungkin ia mengambil lalu memberi perhatian mulia. Reno yang memperoleh perhatian itu pun tak bisa berkata-kata hingga pada saat Ratna mengubah haluan negara, Reno dengan antusias melajukan perahu motor melewati samudra. 1 sesi 2 sesi terlewati dengan berdebar-debar hingga di sesi ketiga barulah usai rapat paripurna negara tersebut. Kamu kalau misalnya nemenin tante di luar arisan, dibolehin Marni enggak ya? Ya, bisa aja sih Tan. Kan tinggal ngomong aja sama dia. Kalau aku sih enggak berhak nentuin harga. Terus kenapa kamu enggak pisah aja sama dia? Soalnya aku enggak siap jadi gelandangan Tan. Hidup miskin itu enggak enak. Serba direndahkan orang. Makanya meski aku terikat sama Marni, tapi itu lebih baik Tan. Begitulah percakapan terakhir mereka sebelum pulang ke rumah masing-masing. Reno keluar mengantar Ratna sampai parkiran, tapi ada satu hal tak terduga terjadi saat itu. Saat keduanya bergandengan tangan mesra menuju mobil, seseorang yang suaranya tak asing memanggil Ratna. Wanita itu menoleh dan melongo, wajahnya memucat, dan seketika itu jantungnya berdebar karena kaget. Ratna tak menyangka akan bertemu suaminya, terutama ketika ia keluar dari penginapan yang letaknya tepat berdampingan dengan rumah sakit tempat Maya periksa. Maya sendiri yang berada di belakang Hendra pun tak kalah terkejutnya melihat siapa yang bersama nyonya majikannya.
Lo Mas Reno? Iya Mei. Kedua mantan suami istri itu kemudian sama-sama terdiam setelah menyebutkan nama masing-masing. Hendra menoleh ke arah Maya, sedang Maya membuang pandang ke sembarang arah. Kamu kenal dia, Mei? Tanya Hendra kemudian. Dengan ragu, Maya pun mengangguk. Dia mantan suami siri saya, Pak. Hendra kemudian menoleh ke arah Ratna istrinya. Kalau dia siapamu mah kok mesra banget. Kepalang basah Ratna pun dengan lantang menyebutkan jika Reno adalah kekasihnya. Tapi rupanya Reno yang tahu jika situasi akan runyam justru memilih menghindar agar tak terlibat di dalam percekcokan yang mungkin akan terjadi. Reno melepaskan tangan Ratna lalu pergi begitu saja. Reno, kamu mau kemana? Teriak Ratna saat Reno berlari meninggalkannya. Karena malu dan tak tahu harus mengatakan apa pada suaminya, Ratna pun memilih mengejar Reno. Keduanya masuk mobil yang sama dan melajukan mobil itu dengan secepatnya. Saking paniknya mereka bahkan tak menyadari jika dari arah berlawanan ada truk pengangkut barang sedang melaju dengan kencang. Dan nahas tak bisa ditolak, mobil yang ditumpangi Reno dan Ratna tertabrak dan meledak seketika. Keduanya meninggal bersamaan dalam waktu yang sama. Hendra dan Maya yang melihat jelas insiden itu pun syok. Keduanya sama-sama tak mengira jika pasangan mereka masing-masing akan meninggal bersamaan. Sebuah rasa haru menyelimuti Hendra dan Maya. Seberapa buruk apapun kelakuan Ratna, Hendra tetap merasakan kehilangan atas istrinya. 2 tahun bukan waktu yang singkat untuk melupakan mendiang istrinya. Begitupun yang dirasakan Maya, Reno adalah cinta pertamanya. Meskipun pada akhirnya Reno memperlakukannya tak baik. Tapi pria itu pernah memberi kesan yang mendalam selama hidupnya. Singkatnya, sebulan setelah kepergian Reno dan Ratna, Hendra dan Maya pun memutuskan untuk menikah. Selain karena ada calon anggota baru di antara mereka, keduanya juga merasa mengalami nasib yang sama, yaitu sama-sama ditinggal pasangan mereka. Kendati demikian, keduanya mencoba melupakan masa lalu masing-masing. Mereka memulai kehidupan baru, berharap menemukan kebahagiaan yang jauh lebih indah dari sebelumnya. Kejujuran mungkin terasa pahit di awal, namun kebohongan adalah racun yang membunuh secara perlahan. Ratna kehilangan segalanya karena ia memilih memutarbalikkan fakta demi ego pribadinya. Begitu juga Reno yang dibutakan oleh kemilau harta hingga lupa pada martabat diri. Pada akhirnya, kejujuran Maya dan ketulusan Hendra lah yang mempertemukan mereka pada kebahagiaan yang sesungguhnya. Ingatlah, bangkai yang disembunyikan serapat apapun, suatu saat aromanya akan tercium juga.